Malam itu, angin bertiup kencang, menggoyangkan ranting-ranting pohon di halaman rumah tua yang tampak terlantar. Cahaya bulan samar-samar menyorot bangunan besar dengan cat yang mulai mengelupas. Rumah itu, rumah sewa yang terkenal angker di kota ini. Kisah ini bermula ketika seorang pemuda bernama Dimas dan sahabatnya Rio mencari tempat tinggal baru. Mereka baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan di kota kecil ini. Dengan gaji yang masih terbatas, mereka memilih untuk menyewa rumah yang murah lewat seorang perantara. Mereka menemukan rumah besar dengan harga yang jauh lebih murah dari seharusnya. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung menyetujuinya. Saat pertama kali datang, Dimas sudah merasakan sesuatu yang janggal. Rumah itu terasa sunyi, terlalu sunyi. Meski lampu-lampu menyala, udara di dalamnya begitu dingin, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Rio, yang lebih cuek, hanya menganggap itu sebagai perasaan berlebihan. Malam pertama mereka di rumah itu berlangsung normal. Hingga sekitar pukul 2 dini hari, Dimas terbangun karena mendengar suara ketukan dari dinding kamar. Ia mengira itu hanya tikus atau suara kayu tua yang memuai. Namun, beberapa menit kemudian, suara itu berubah menjadi langkah kaki yang berjalan perlahan di koridor. Dimas menajamkan pendengarannya. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Ia bisa mendengar napas seseorang, berat dan menyeramkan. Perlahan, gagang pintu berputar. Dimas bergumam, "Siapa di luar?" "Hiu." "Ening." Tidak ada jawaban. Dengan ragu, ia bangkit dan membuka pintu perlahan. Namun, saat pintu terbuka, hanya ada koridor kosong yang gelap. Dimas menghela napas panjang dan menutup pintu kembali, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Esok harinya, Dimas menceritakan kejadian itu pada Rio. "Mungkin kamu kecapekan, bro," kata Rio sambil tertawa kecil. "Sudahlah, gak usah dipikirin." Namun, kejadian aneh terus berlanjut. Suatu malam, ketika Rio sedang mencuci muka di kamar mandi, ia melihat sesuatu di cermin. Ada bayangan hitam berdiri di belakangnya. Dengan panik, ia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. "Sial, pasti hanya bayangan saya aja," gumamnya. Mencoba menenangkan diri, tapi saat ia kembali menatap cermin, bayangan itu kini lebih dekat. Wajah pucat, dengan mata kosong menatap langsung ke arahnya. Tiba-tiba, lampu kamar mandi berkedip-kedip, dan suara bisikan lirih terdengar. "Di Telengganya, pergi dari sini." Rio berteriak dan berlari keluar. Wajahnya pucat pasi. Kini, ia mulai percaya bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Gangguan semakin parah. Setiap malam, suara langkah kaki terdengar, benda-benda bergerak sendiri, dan suara tangisan perempuan menggema di sudut ruangan. Hingga suatu hari, mereka menemukan sebuah pintu kecil di lantai dapur. "Kamu pernah lihat pintu ini sebelumnya?" tanya Dimas dengan nada khawatir. Rio menggeleng. "Tidak pernah. Mungkin ini ruang penyimpanan." Namun, ketika mereka mencoba membuka pintu itu, terasa ada sesuatu di dalam yang menahan. Mereka akhirnya membongkar kunci dengan linggis. Saat pintu terbuka, bau busuk menyeruak ke udara. "Astaga, bau apa ini?" Rio menutup hidungnya. Mereka menyorotkan senter ke dalam. Ada tangga kayu yang menurun ke ruang bawah tanah yang gelap.
dengan senter di tangan. Mereka menuruni tangga perlahan. Di dalam ruangan, mereka melihat ranjang tua berlumuran darah, kering, dan rantai besi yang terpasang di dinding. Di sudut ruangan, ada boneka lusuh dengan mata yang seolah-olah menatap mereka. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki cepat di atas mereka. Pintu yang tadi terbuka menutup sendiri dengan keras. Dimas dan Rio terjebak dalam kegelapan. "Kita harus keluar dari sini," teriak Dimas, mencoba membuka pintu, tetapi gagal. Suara tangisan seorang wanita terdengar semakin lama semakin keras. Sesosok perempuan berambut panjang dengan wajah hancur muncul di hadapan mereka. Rio jatuh terduduk. "Dimas, kita harus keluar." Dalam kepanikan, mereka melihat sebuah tulisan di dinding. "Aku masih di sini." Darah mereka membeku. Tiba-tiba, sosok itu melayang mendekat dengan kecepatan mengerikan. Lampu senter mereka berkedip-kedip sebelum akhirnya mati total. Dengan sekuat tenaga, mereka mendorong pintu, dan tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Tanpa menoleh ke belakang, mereka langsung berlari keluar rumah, meninggalkan semua barang mereka. Keesokan harinya, mereka mencari informasi tentang rumah itu dari penduduk sekitar. Seorang pria tua yang tinggal tak jauh dari sana akhirnya bercerita, dulu rumah itu milik seorang wanita bernama Sari. Dia mengalami penyiksaan oleh suaminya sendiri. Suaminya mengurung dan menyiksanya di ruang bawah tanah hingga ia meninggal. Arwahnya masih gentayangan di sana. Dimas dan Rio akhirnya sadar bahwa mereka tidak akan pernah bisa tinggal di rumah itu. Mereka segera mencari tempat lain dan tidak pernah kembali lagi. Sejak saat itu, rumah itu tetap kosong. Tidak ada yang berani menyewanya. Kadang-kadang ada orang yang lewat dan masih bisa mendengar suara tangisan dari dalam. Hingga kini, rumah itu tetap menjadi misteri dan legenda di kota kecil ini. Jadi, jika suatu hari kalian menemukan rumah sewa dengan harga yang terlalu murah, pastikan untuk mencari tahu sejarahnya terlebih dahulu. Jangan sampai kalian mengalami kejadian seperti Dimas dan Rio, karena siapa tahu di dalam rumah itu masih ada sesuatu yang menunggu kalian.